Oke, lanjut lagi ke codingan selanjutnya. Jadi video kita kemarin adalah membuat tampilan ini, ya kan? Membuat layout ini, tapi problemnya sekarang si layout ini masih banyak yang belum bisa diinteraksikan ya. Nah, ini masih biasa, standar gini ya, nggak bisa diinteraksikan, nggak bisa diubah. Nah, tapi sebelum itu kita bisa belajar lagi gimana caranya mengenerate sebuah widget tree itu bisa kita generate dengan menggunakan yang namanya perulangan. Nah, di sini kita bakal belajar gimana caranya membuat ini ya, items yang drop down menu item ini, karena ini kan berulang ya. Ini adalah widget yang sama tapi diulang 3 kali. Nah, gimana kalau kita mau membuat ini tapi pakai widget yang sama tapi kita pakai perulangan. Kita pakai sebuah array, kemudian dimasukkan ke sini, dijadikan sebuah drop down. Nah, di sini kita lanjut lagi. Kita bakal bersihin ini, ya. Kita bersihin ini. Kita nggak perlu itemsnya. Itemsnya ini kita kosongin dulu. Kemudian dia bakal merah ya, karena dia kenapa kok merah? Karena di drop down button si itemsnya ini required ya, jadi kita nggak boleh ngasih kosong juga di item yang required. Oke, kita biarin dulu. Di atas kita naik ke atas, kita buat sebuah variabel yang akan menampung daftar dari suhunya apa aja. Misalkan Kelvin, Reaumur, dan Fahrenheit gitu ya. List satuan suhu sama dengan misalkan Kelvin, kemudian Reaumur, ini harus string ya. Kelvin, Celsius, Fahrenheit, ini Reaumur. Kemudian ini list of string, jadi list dari string. Nah, untuk kemudian membuat ini, mengenerate ini sebagai sebuah array ya, sebagai sebuah array kita bakal pakai yang namanya map. Ada operator namanya map. Jadi di dalam sini kita bisa mengganti ini menjadi list satuan suhu. Nah, kemudian kita map. Nah, nih. List satuan suhu .map, kemudian dijadikanlah value-nya ini dan child-nya ini. Nah, kalau ini sudah selesai, nanti dia bakal sama nih. Nah, tapi masih belum bisa berubah. Kenapa? Karena kalau mau merubah si drop down-nya ini, maka kita harus merubahnya dari sisi value-nya. Nah, sementara di sini kalau kita lihat, ini masih bersifat statik, ya, belum bisa dynamic. Nah, gimana cara membuat ini jadi dynamic? Nanti kita lanjutkan di video selanjutnya yang mulai dengan menambahkan state untuk mengubah si drop down ini jadi dynamic. Oke, gitu dulu. Ini adalah di video ini cuma untuk mengajarkan kita bisa buat ini widget dropdown itu dari array. Jadi datanya array, codingannya sama, diulang berkali-kali. Ini namanya map. Oke, map itu mengambil array, kemudian datanya, kemudian dijadikan array lain yang bentuknya beda. Nih, namanya map. Oke, itu perulangan. Perulangan yang bakal sering banget kamu pakai di Dart, di Flutter, dan yang lain-lain. Oke, dipahami? Moga dipahami dulu. Dicoba, dipelajari. Mudah-mudahan nyantol. Dan jangan lupa dibelajarin lagi ya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.